Bab 397, ini telur 3. Sudah merupakan prestasi yang luar biasa jika seseorang dari keluarga biasa bisa mendapatkan binatang ajaib tingkat menengah, dan tentu saja hanya keluarga berpengaruh yang bisa mendapatkan binatang ajaib tingkat tinggi untuk anak-anak mereka. Sedangkan untuk binatang ajaib tingkat mistis, mereka sangat langka sehingga bahkan bangsawan pun tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Jika leluhur dari 5 keluarga bangsawan besar di Kekaisaran Longsuan tidak memiliki perjanjian dengan 5 binatang mistis, mereka tidak akan bisa membuat kontrak dengan mereka. Phoenix akan memiliki kekuatan yang sama dengan binatang ajaib tingkat 8 saat ia lahir. Saat mereka mencapai usia dewasa, mereka akan naik ke status yang sama dengan binatang mistis. Jika makhluk ajaib yang kuat muncul di dunia, itu akan selalu menyebabkan pertumpahan darah. Binatang ajaib yang hampir mencapai tingkat mistis, siapa yang dapat menahan godaan seperti itu? Sepasang burung Phoenix hanya bisa melahirkan keturunan sekali dalam 1000 tahun. Ini pasti telur mereka, dan sepertinya akan segera menetas. Pada saat ini, kedua induknya akan menjaga sarang untuk memastikan kelangsungan hidupnya, jelas Xiu. Meskipun mereka berada di tempat yang sangat panas, suaranya tetap sedingin es. Shen Yanxiao tampak tenggelam dalam pikirannya saat mendengarkan penjelasannya. Dia tidak hanya melihat Phoenix yang hanya dia dengar dalam legenda, mungkinkah dia juga menyaksikan kelahirannya. Namun, Shen Yanxiao melihat telur seukuran telapak tangan itu, lalu kedua sarang besar dan bertanya dengan pelan, bukankah burung Phoenix berukuran cukup besar? Mengapa anak mereka, mengapa begitu kecil? Tampaknya tidak ada perbedaan antara telur Phoenix dan telur ayam biasa. Setelah hening sejenak, Xiu berkata, kau telah melihat wujud asli burung vermilion. Apakah menurutmu itu sebanding dengan wujudnya saat ini? Penampakan asli burung vermilion, Shen Yanxiao melihat ke kejauhan. Penampilan asli burung vermilion sebanding dengan kedua Phoenix, dan untuk bentuknya saat ini. Shen Yanxiao menatap burung vermilion. Namun, dia tersentak saat menyadari apa yang telah dilakukannya. Kakek kecil yang sombong itu tanpa sadar berjalan ke arah telur itu dan menatap telur merah kecil itu dengan ekspresi penasaran. Dia bahkan berjongkok untuk menatap telur Phoenix dengan kepala miring. Kemudian, dia mengulurkan jari-jarinya yang lembut untuk mencoba dan menusuknya. Burung vermilion, apa yang kau lakukan? Shen Yanxiao terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mengapa dia melakukan itu? Apakah dia ingin memakan telur itu? Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mendengar tentang bagaimana makhluk lain menyukai telur. Binatang buas sering berkeliaran di sekitar sarang burung untuk mencari sarang yang tidak dijaga sehingga mereka dapat melahap telur-telur tersebut. Akan tetapi, burung vermilion juga merupakan bagian dari spesies burung. Dia tidak akan melakukan hal yang begitu kejam, bukan? Shen Yanxiao tahu bahwa jika burung vermilion menelan telur itu, dua Phoenix yang marah di luar mungkin akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia. Mereka membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menghasilkan telur itu. Tampaknya mustahil mereka akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja jika ada yang memakan telur itu. Ekspresi wajahmu aneh. Aku hanya penasaran, jadi aku datang untuk melihat lebih dekat. Kenapa kau terlihat seperti aku akan memakannya utuh? Burung vermilion merasakan kegelisahan tuannya, dan dia tercengang karena tuannya memiliki pikiran seperti itu tentangnya. Dia memiliki kepribadian yang penasaran, dan dia bukan orang yang suka memakan spesiesnya sendiri. Burung Phoenix dan dia berasal dari spesies yang sama. Sambil menggerutu tentang jalan pikiran bodoh tuannya, ia terus mengutak-atik telur yang menggemaskan itu. Saat ia terus mengutak-atiknya, cangkang telur itu retak, dan ia dapat menyentuh sesuatu yang lembut di detik berikutnya. Bab 398, Phoenix Kecil 1. Kedua Phoenix mengejar dua kelompok orang naik turun Gunung Kuluo. Binatang ajaib tingkat mistis yang berapi-api itu tidak memberi siapapun kesempatan untuk melawan. Namun, tepat saat kedua kelompok itu kehabisan harapan, Phoenix tiba-tiba berhenti mengejar mereka. Sepertinya Phoenix merasakan sesuatu telah terjadi saat mereka menghentikan pengejaran mereka. Kemudian mereka bergegas menuju sarang secepat yang mereka bisa. Para Phoenix hampir mencabik-cabik pemimpin itu. Setelah pengalaman hampir mati itu, ia hanya bisa melihat dengan bodoh saat sosok para Phoenix itu perlahan-lahan mengecil. Kenapa dia pergi? Pada saat itu, sang pemimpin basah kuyup oleh keringat, dan tubuhnya telah hangus hitam oleh api Phoenix. Jika bukan karena kekuatannya, dia mungkin akan mati dalam kobaran api. Namun, Phoenix itu bisa saja langsung membunuhnya,
jadi mengapa dia tiba-tiba mengabaikan kesempatan itu dan berbalik untuk pergi. Pemimpin itu masih bingung, tetapi dia sangat bersyukur atas perilaku yang tidak biasa itu. Jika bukan karena itu, dia akan berubah menjadi tumpukan abu. Shen Yanxiao dan burung vermilion tampak seolah-olah telah membatu di dalam sarang Phoenix saat mereka berdiri terpaku di tempat sambil menatap ke arah tertentu. Cu gelombang, bola bulu kecil seukuran telapak tangan itu membuka tubuhnya yang kusut di sarang yang rapuh itu. Sepasang matanya yang hitam pekat dan besar, bulat, menatap burung vermilion dengan bingung. Bulu merah di sekitar tubuhnya telah mengubahnya menjadi bola, dan hanya paruh kecil dan runcing yang mengeluarkan kicauan lembut yang bisa dilihat. Bola bulu kecil itu mengedipkan matanya dan menatap kedua makhluk yang membatu itu sebelum ia berusaha memutar kepalanya yang kecil yang hampir tidak bisa dibedakan dari tubuhnya. Dengan mulutnya yang kecil, ia mematuk jari yang menusuknya dengan lembut. Burung vermilion menggigil sesaat, kemudian dia memandang makhluk kecil yang tanpa sadar telah keluar dari cangkangnya karena terkejut. Saat mata merahnya bertemu dengan mata hitam berair makhluk itu, bola bulu itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang seukuran ibu jari, dan dua cakar mungilnya berjuang untuk bergerak maju ke arah burung vermilion. Makhluk kecil itu tidak punya kekuatan untuk terbang atau berlari, dan sayapnya yang seukuran ibu jari sangat tidak proporsional dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Sayap-sayap itu tidak cukup untuk menopang berat makhluk itu. Bola bulu itu kemudian menerkam lengan burung vermilion. Kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Tepat saat Shen Yanxiao dan burung vermilion baru saja pulih dari keterkejutan saat melihat burung phoenix kecil keluar dari cangkangnya, bola bulu kecil itu mencengkeram lengan burung vermilion dan mengepakkan sayap mininya dengan penuh semangat. Tubuhnya yang berbulu halus pun turut berusaha menggosok-gosokkan tubuhnya pada lengannya seraya mengeluarkan suara-suara kicauan yang lembut dan lucu. Lepaskan, lepaskan. Burung vermilion melotot ke arah phoenix kecil yang mirip koala di lengannya. Dia tidak pernah berhubungan sedekat ini dengan binatang ajaib manapun sejak dia lahir, dan sepertinya makhluk kecil itu menempelkan seluruh tubuhnya padanya. Cu gelombang. Phoenix kecil itu berkedip karena sepertinya tidak mengerti apa yang dikatakan burung vermilion. Setelah melihat ekspresinya yang aneh, ia dengan senang hati mengusap lengan burung vermilion, dan bahkan mata besarnya yang menggemaskan itu menyipit karena merasa nyaman. Bab 399, Phoenix Kecil 2. Shen Yanxiao menatap burung phoenix kecil yang menempel pada burung vermilion dengan heran saat perasaan rumit menyerang pikirannya. Xiu, apa yang terjadi? Shen Yanxiao hanya bisa bertanya kepada Xiu tentang situasi dengan bayi phoenix dan burung vermilion. Xiu menjawab perlahan, ketika seekor bayi phoenix menetas dari telurnya, ia akan memperlakukan makhluk hidup pertama yang dilihatnya sebagai orang tuanya. Sepasang phoenix pasti telah berada di sisinya untuk menunggu telur menetas. Namun, karena phoenix kecil melihat burung vermilion saat menetas, ia pasti mengira bahwa ia adalah orang tuanya. Lihat burung vermilion sebagai induknya. Shen Yanxiao benar-benar tercengang. Shen Yanxiao tahu bahwa seekor burung akan mengenali makhluk pertama yang mereka lihat sebagai orang tua mereka, dan itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan burung. Namun, ia tidak menyangka bahwa rasa penasaran burung vermilion akan sama dengan saat telur itu menetas. Sungguh kebetulan, ia telah melihat burung vermilion saat ia keluar dari cangkangnya, dan karena itu, ia mengira bahwa ia adalah induknya. Perilaku mengenali induknya adalah satu hal, dan identitas burung vermilion adalah hal lain. Jika ada binatang ajaib lain yang berdiri di tempat yang sama, phoenix kecil mungkin tidak begitu yakin dengan keputusannya. Masalah dengan situasi itu adalah bahwa burung vermilion juga merupakan binatang ajaib dengan elemen api, dan kekuatannya tidak kalah dengan phoenix. Ketika merasakan elemen api yang tak pernah berakhir, phoenix kecil segera mengakui burung vermilion sebagai orang tuanya. Ia melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Jangan bercanda, keraguan Shen Yanxiao telah menarik perhatian burung vermilion. Ketika dia mendengar bahwa bola berbulu kecil itu menganggapnya sebagai orang tuanya, dia langsung marah. Meskipun dia adalah binatang mistis yang telah hidup selama ribuan tahun, dia selalu bertindak secara mandiri. Dia mungkin membuat kontrak dengan orang lain, tetapi dia hanya akan bertemu dengan binatang ajaib lainnya di medan perang. Selain itu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati binatang ajaib lainnya. Seekor anak singa tiba-tiba muncul dan menerimanya sebagai induknya. Hal itu membuat burung vermilion sangat terkejut. Lepaskan aku sekarang,
atau jangan salahkan aku atas keangkuhanku. Burung vermilion meraung seolah-olah dia telah menyentuh kentang panas. Jika dia tidak dalam keadaan sangat terkejut, dia mungkin akan melemparkan burung phoenix kecil itu darinya begitu ada kesempatan. Sayangnya, bagaimana mungkin seekor anak burung bisa memahami burung vermilion? Ia hanya bisa mengikuti nalurinya untuk menempel pada burung vermilion sambil menggosokkan tubuhnya padanya. Seolah-olah ia memohon kehangatan, dan nutrisi dari unsur-unsur alam membuatnya bahagia. Ia mungkin akan mengaum dengan keras ke arah bayi burung itu, tetapi phoenix kecil tidak memahaminya karena ia mengira itu hanya sekadar suara. Kemudian, sesuatu yang lain terjadi yang membuat mereka terdiam. Sepertinya phoenix kecil tidak puas dengan lengan burung vermilion yang merangkak ke arahnya, sedikit demi sedikit. Phoenix kecil tidak terlalu berat, dan seluruh tubuhnya lembut dan halus. Bulu-bulunya yang tipis dan lembut bergesekan dengan lengan burung vermilion saat ia merangkak naik. Namun, hal itu tampaknya membuat burung vermilion semakin marah. Ia melambaikan tangannya dengan santai dan mengirim makhluk kecil itu terbang tanpa ragu-ragu. Bab 400, Phoenix Kecil 3. Shen Yanxiao hanya bisa melihat dengan tak berdaya pada tindakan brutal burung vermilion. Namun, sebelum dia sempat berbicara, bola merah kecil berbulu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar gua. Saat berikutnya, teriakan kedua Phoenix bergema di seluruh cakrawala. Bola berbulu kecil itu terlempar ke dalam pelukan hangat dalam sekejap mata sebelum ia bahkan memahami situasinya. Salah satu burung phoenix melebarkan sayapnya untuk meraih anak-anaknya yang terbang ke arah mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka merasakannya saat anak-anak mereka menetas. Bagaimana mereka bisa memusatkan perhatian pada manusia setelah itu? Kemudian mereka segera menuju sarang, menuju telur mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka harus menangkap anak burung itu begitu mereka tiba di sarang. Burung phoenix meledak dalam kemarahan. Dibandingkan dengan ukuran induknya, orang dapat dengan mudah mengabaikan phoenix kecil seukuran telapak tangan. Burung phoenix kecil itu kebingungan ketika terlempar keluar dari gua. Tubuhnya yang bulat menggigil dan pusing ketika orang tua kandungnya memeluknya. Hati induknya terasa sakit saat melihat penampilannya yang gemetar. Mereka dengan hati-hati menempatkan anak-anak mereka di sayap sebelum mereka melotot ke arah tamu tak diundang di sarang mereka. Shen Yanxiao terkejut dengan tindakan kasar burung vermilion, dan sebelum mereka dapat memutuskan untuk menyelamatkan makhluk kecil yang malang itu, orang tua kandungnya telah kembali. Itu adalah situasi yang mengerikan. Meskipun Shen Yanxiao tidak melakukan apapun untuk menyakiti makhluk kecil itu, burung vermilion telah melemparkannya keluar dari gua. Sayangnya bagi mereka, orang tua kandungnya telah melihat tindakan yang disesalkan itu. Bahkan jika dia memiliki bakat berbicara, sepertinya dia tidak akan dapat membujuk mereka untuk tidak melakukan kejahatan kecil itu. Sepasang burung phoenix hanya bisa menghasilkan telur dalam 1000 tahun, dan sangat penting bagi mereka untuk berada di sana saat telur menetas. Mereka berjaga di sisi telur, tetapi mereka tidak menyangka manusia akan mengganggu penjagaan mereka. Karena telur mereka menetas hari itu, para phoenix akan mengabaikan semua konsekuensi untuk mengusir mereka yang mengganggu mereka. Mereka telah mengusir 2 kelompok manusia, tetapi kelompok ketiga telah membobol sarang mereka. Begitu mereka sampai di sarang, mereka melihat ada yang melempar anak-anak mereka keluar dari sarang. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Api amarah menyala di tubuh mereka dan suhu di dalam gua meningkat ke tingkat yang mengerikan. Burung vermilion, dasar bocah bau. Aku akan terbunuh semua karenamu. Shen Yanxiao menatap kedua phoenix yang marah itu, dan dia tidak ragu bahwa kedua monster besar itu akan menyerang mereka. Dia merasa tidak bersalah dalam situasi itu. Dia hanya ada di sana untuk mendapatkan flame grass, dan dia sama sekali tidak punya rencana apapun tentang phoenix kecil itu. Dia tidak tahu mengapa burung vermilion menusuk telur itu. Lihat saja apa yang terjadi. Telur itu tidak hanya menetas, tetapi burung vermilion juga melemparkannya ke depan orang tuanya. Akan sulit untuk melawan phoenix itu. Burung vermilion mengusap lengannya karena tindakan phoenix kecil itu meninggalkan sensasi lembut di lengannya. Mengenai kemarahan phoenix, dia telah memutuskan untuk menutup mata terhadapnya. Bab 401, Pertarungan Antar Binatang Mistis 1. Suhu api tersebut dapat mengubah besi menjadi cair. Tepat saat bola api itu hendak mencapai mereka, 2 api berbentuk naga melompat keluar dari tangan burung vermilion dan menghantam kedua bola api itu.
Keempat api dahsyat itu bertemu dan menimbulkan gelombang kejut besar yang juga mengguncang seluruh sarang. Burung vermilion berubah menjadi seberkas api saat ia terbang cepat ke arah Shen Yanxiao. Ia mengangkatnya hanya dengan satu tangan, lalu ia terbang keluar dari gua bersamanya. Tepat pada saat berikutnya, retakan mulai muncul di sekitar gua sebelum runtuh seketika. Tepat saat burung vermilion membawa Shen Yanxiao keluar dari gua, kedua Phoenix juga berlari keluar dari sarang mereka. Seluruh Gunung Kuluo berguncang akibat gelombang kejut yang dahsyat itu. Para tentara bayaran yang cukup beruntung untuk lolos dari amukan Phoenix merasakan gempa bumi, dan satu persatu, mereka melihat ke arah epicentrum dengan ngeri. Mereka hanya bisa melihat dua Phoenix besar yang melayang di udara di atas puncak Gunung Kuluo. Namun, ada juga bola cahaya merah yang tidak kalah buruknya dengan Phoenix di dekatnya. Apa itu? Serigala jahat melihat keanehan di puncak gunung karena dia tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Nov Lb. Jen. Dulang juga tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa kedua Phoenix itu sedang bertarung melawan lawan yang kuat. Akan tetapi, makhluk mengerikan macam apa lawan itu sehingga dapat bertahan melawan dua binatang tingkat mitos itu. Burung vermilion melayang tepat di atas puncak Gunung Kuluo saat ia menarik Shen Yanxiao dan bertarung melawan kedua Phoenix yang berang di saat yang sama. Ukuran dan penampilan burung vermilion yang seperti anak kecil mungkin terlihat tidak berarti jika dibandingkan dengan kedua Phoenix besar itu, tetapi auranya tidak kalah dengan mereka. Suara teriakan burung Phoenix bergema di seluruh cakrawala. Hanya ada kalian berdua, dan kalian berani melawanku. Burung vermilion menyipitkan mata merahnya saat dia menatap Phoenix tanpa sedikit pun rasa takut. Burung Phoenix mungkin merupakan binatang tingkat mitologi, namun begitu pula burung vermilion. Mereka bukan lawan sepadan baginya dalam pertarungan satu lawan satu, dan sekalipun mereka berdua menyerangnya, burung vermilion tidak takut kepada mereka. Burung Phoenix adalah binatang tingkat mistis, jadi mereka bisa merasakan keanehan si kecil. Mereka mengira dia manusia, jadi mereka tidak menyangka dia akan memancarkan elemen api yang begitu murni. Jelas bahwa mereka adalah spesies yang sama, dan kekuatannya lebih tinggi dari mereka. Kedua Phoenix bertekad untuk bertarung habis-habisan dengan burung vermilion, dan burung yang lebih kecil juga merasakan permusuhan lawan-lawannya. Ia segera mendorong Shen Yanxiao ke belakang punggungnya dan berbisik, saat kita mulai bertarung, cari tempat dan sembunyi. Dengan bajingan itu, Xiu, di sisimu, kurasa kau tidak akan berada dalam bahaya. Aku tidak akan bisa menjaga keselamatanmu saat aku bertarung. Sebaiknya kau tidak menyalahkanku jika kau memutuskan untuk lari ke sana dan mencari kematian. Burung vermilion mungkin mengucapkan semua itu dengan nada kasar, tetapi kata-katanya penuh dengan kepedulian dan perhatian terhadap tuannya. Bagaimana mungkin Shen Yanxiao tidak menyadarinya? Dia adalah yang terbaik di Akademi Saint Laurent, tetapi tampaknya dia tidak memiliki keterampilan untuk berhadapan dengan Phoenix tingkat mistis.